Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam cerdas, dan salam sehat. Berjumpa lagi dengan saya, Awi Wardana, di channel Pak Kamat Lawana. Kali ini sahabat-sahabat semua, saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat semua tentang hal yang paling mendasar, yang paling fundamental dalam mengembangkan institusi pendidikan, madrasah atau sekolah. Nah, seringkali kita menjumpai orang tua menyekolahkan anak ke sekolah, tapi tidak tahu sekolah itu apa tujuannya sekolah di situ. Hal yang paling mendasar dalam membangun madrasah, membangun pendidikan, membangun sekolah, yaitu visi dari sekolah tersebut. Visi, impian setiap sekolah, setiap manusia memiliki mindset. Begitu pula sekolah. Mindset itu memiliki visi, memiliki tujuan ke depan seperti apa. Kita kupas kali ini. Seringkali visi, misi, dan tujuan yang dimiliki oleh sekolah itu terkadang tidak sinkron. Dari visi, tujuan, visi, misi, dan tujuan kadang tidak sinkron. Coba kalau kita ingin tahu bagaimana keadaan visi dan misi dan tujuan tidak sinkron, coba dicek di lapangan. Apakah orang tua, stakeholder, guru, dan kepala madrasah, apakah sama-sama tahu tentang visinya? Nah, visi ini sangat penting, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Apa pentingnya sudah diatur dalam Permendikbud nomor 19 tahun 2007, dan itu disempurnakan. Gunanya adalah setiap sekolah memiliki tujuan, visi, misi, dan tujuan yang jelas. Nah, namun itu tidak cukup ya. Visi itu merupakan tujuan jangka panjang yang ingin diraih oleh sebuah lembaga. Tujuannya apa? Kemudian misi itu adalah bagaimana untuk mencapai visi. Tujuan, kegiatan-kegiatan atau arah yang disusun untuk mencapai misi. Dan antara visi, misi, dan tujuan semuanya saling terkait. Dan di dalam menentukan visi harus melalui pemetaan yang terstruktur dan terukur. Jangan sampai kita sudah menciptakan visi, tetapi visi itu tidak bisa diukur. Banyak. Nah, maka dari itu ciptakanlah visi dan misi yang bisa diukur. Urgensinya apa ketika kita akan menciptakan visi itu? Nah, sekarang visi sekolah itu dijadikan sebagai cita-cita. Kemudian bagaimana itu bisa menjangkau 4 tahun minimal ya, 4 tahun ke depan. 4 tahun ke depannya lagi. Sampai 10 tahun, 1 dekade itu sekolah biasanya mengalami titik jenuh. Pasti ada titik jenuh, harus reborn. Kalau ingin sekolah atau lembaganya itu bisa berkesinambungan meningkat. Kemudian misi itu memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah sesuai dengan tujuannya. Nah, sekarang yang paling penting adalah bagaimana visi dan misi itu bisa menjawab tantangan stakeholder, yaitu kita dapat siswa, kita dipercaya oleh orang tua. Nah, di sini kita bermain untuk menarasikan visi dan misi tersebut. Hati-hati, jangan bermain narasi visi dan misi
asal jiplak atau mencontoh banyak, atau yang mirip-mirip. Apalagi kalau sekolah kita adalah sekolah swasta, harus berani. Nah, titik keberanian itu. Tips untuk menciptakan visi dan misi lembaga. Yang pertama, setelah dianalisa pemetaan, Anda kan sudah memiliki pemetaan, arah Anda apa, mindset yang ada di lembaga Anda ini apa, harus memenuhi tren kebutuhan pendidikan. Sekarang masyarakat era masyarakat 5.0, nanti ada lagi masyarakat 6.0, sekarang sudah mulai berkembang. Zaman serba instan. Apakah lembaga Anda menjawab tantangan zaman serba instan tersebut? Nah, di sini harus memenuhi pasar. Apa gunanya kita mendirikan sekolah besar, megah, tetapi tidak menjawab pasar yang ada di sekeliling Anda, atau tidak menjawab pasar yang dalam skala mendekati sekolah Anda. Nah, di situ bisa jadi Anda mendirikan sekolah tapi tidak ada muridnya, karena murid nggak ingin sekolah di situ. Murid itu, santri itu, siswa, dia punya keinginan, saya ingin jadi pilot, ngapain sekolah di situ? Nah, harus ditentukan. Kemudian visi itu memiliki diferensiasi berbeda dengan visi misi sekolah lain. Jangan mainstream. Sekolah A visi misinya ini, sekolah B visi misinya ini, sekolah C visi misinya itu, ikut. Nah, kalau ikut seperti itu, pasar kita sudah terraup oleh yang seperti itu. Harus bisa menjawab tantangan zaman dan memiliki diferensiasi. Apa sih yang disebut diferensiasi itu? Diferensiasi itu, kalau bahasa saya itu umup. Kalau orang Jawa umup itu panas gitu, tapi bukan umup yang itu. Umup itu singkatan. U-nya itu urgensi. Apa sih urgensinya, kepentingannya menciptakan, memilih narasi visi itu? Nah, harus jelas di sini. Kemudian M-nya itu menarik. Menarik itu dikemas dalam bahasa-bahasa yang nyentrik, menarik perhatian, karena sekarang zamannya trending topik ini menarik kan, harus menarik. Kemudian U-nya itu unik. Menarik dengan unik berbeda. Unik itu bisa jadi tidak ada duanya. Unik itu spesial. Jadi visi itu spesial. Jadi memiliki nilai beda nanti di sana. Kalau sudah spesial itu memiliki nilai beda. Kalau menarik memiliki nilai beda. Kalau urgensi bisa jadi hampir sama tapi ada yang beda. Harus dibedakan. Dan yang terakhir, yang dari diferensiasi itu profitable. Profitable itu kemedol atau gemes untuk dibeli gitu. Jadi kalau ibaratnya saya ini sebagai halayak, saya ingin beli itu. Ya, kalau gak boleh menyebut merek ya. Merek A itu gini. Wah, anak saya harus sekolah di situ. Ya, gitu kan. Nah, ini harus seperti itu. Kemudian visi itu mudah diingat. Jangan terlalu panjang. Semakin panjang visi, semakin besar tanggung jawab yang harus Anda penuhi kepada santri atau siswa atau orang tua. Karena visi itu barang yang kita jual kepada orang tua. Jadi hati-hati dalam menentukan visi dan misi dan tujuan yang telah kita canangkan dan kita berikan kepada orang tua. Dan ingat, orang tua, santri, siswa itu adalah raja yang harus kita layani. Apalagi kalau kita sekolah swasta, jadi harus bermain dengan layanan-layanan yang unggul. Sekarang bahasanya itu outstanding service, outstanding service. Kemudian visi itu juga harus fleksibel dan luas. Fleksibel luas itu jangan sampai
visi kita itu hanya untuk kalangan minoritas. Kalau kita berani menciptakan visi untuk kalangan minoritas, Anda harus kuat-kuat dalam pengelolaan dan layanannya, dan minoritas itu rata-rata ya harus besar powernya ya. Jadi ya siap-siap kalau muridnya sedikit, berarti biayanya nanti juga besar pula. Nah ini yang harus kita tentukan, fleksibel dan luas. Nah ini untuk tahap yang paling fundamental yang harus kita bahas, yaitu tentang visi. Nanti jangan lupa ada trik and tipsnya pada sesi kedua ya. Tunggu saja tanggal mainnya. Kita belajar sedikit demi sedikit, yang penting bermanfaat. Nanti kita bisa sharing bersama. Jangan lupa likes, share, and comment yang positif di channel ini. Semoga membangun, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa LKS, like, comment, and share, karena LKS itu sodakoh. Salam semangat, salam sehat, salam sukses untuk sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.